Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di channel Rider Manhwa. Kali ini Mimin akan melanjutkan sebuah komik yang berjudul Kesatria Kegelapan yang sangat jenius. Pada part sebelumnya, setelah ia mendapatkan 3 buah tiket untuk meningkatkan status karakternya secara gratis, tanpa pikir panjang, ia langsung meningkatkan status keberuntungannya. Karena ia berpikir dengan naiknya level keberuntungan, maka peluang untuk mendapatkan skill level tinggi menjadi sangat terbuka. Benar saja, ia tidak menyangka jika ia telah mendapatkan kekuatan dengan level yang tertinggi. Skill itu mampu mengurangi status player lain sebanyak 20%. Akan tetapi, skill itu hanya berguna apabila ia melawan seseorang dengan level yang lebih tinggi. Buat kalian yang baru saja mampir di channel ini, Mimin sangat berterima kasih karena kalian sudah meramaikan kolom komentar dengan kata-kata yang positif. Berkat kalian semua, Mimin akan selalu bersemangat untuk mengembangkan channel ini. Dan apabila kalian masih bingung dengan alur ceritanya, kalian bisa cek deskripsi atau langsung saja menuju playlist yang ada di halaman channel ini untuk memulainya dari part 1. Tanpa basa-basi lebih jauh, mari kita masuk di part 5. Cerita dimulai. 3 hari kemudian, terlihat Rona yang menangis sejadi-jadinya saat mengetahui jika Karel telah sekarat di pangkuannya. Itu disebabkan Rona telah merawatnya dengan penuh cinta. Knock yang melihat itu, ia berpikir dia menangis seolah-olah kuda itu telah mati. Tetapi sejak dari awal aku menemukannya, aku sudah tahu ini akan terjadi dan kuda itu tidak bisa diselamatkan. Kemudian ia meminta Rona untuk berdiri. Ia mengatakan, "Kau jangan menangis lagi karena suaramu itu terlalu menggangguku. Sekarang aku ingin fokus kepada kuda ini. Kau tidak usah khawatir karena aku akan mencoba untuk menyembuhkannya." Mendengar Rona yang selalu saja menanyakan apakah ia memang benar-benar bisa menyembuhkan kuda itu, dengan kesalnya Knock mengatakan, "Kau jangan terlalu banyak bacot, jadi lebih baik kau mundur dulu." Kemudian Knock mengeluarkan sebuah gulungan kertas dari dalam sakunya. Lalu ia meletakkan gulungan itu di atas lantai. Tiba-tiba sebuah lingkaran sihir telah bercahaya menyinari ruangan itu. Jika aku memasukkan mana ke dalam gulungan ini, kemungkinan besar aku akan bisa menyembuhkan Karel. Rona yang melihat itu, ia sangat terkejut entah apa yang ada di pikirannya. Akan tetapi tiba-tiba kekuatan magicnya telah menghilang begitu saja. Aku belum bisa mengontrol manaku dengan baik apabila ia terlalu berisik seperti itu. Terdengar Rona yang kembali bersuara, "Apa tuan muda baru saja menggunakan sebuah mana?" Namun dengan tegas Knock berkata, "Apabila kau terlalu berisik, maka aku tidak akan bisa fokus untuk menyembuhkan Karel. Jika ia mati, maka semua itu karena salahmu." Seketika Rona pun langsung menutup mulutnya dan tidak ingin berkata apa-apa lagi. Terlihat Knock yang kembali fokus untuk mengalirkan energi mana kepada gulungan itu. "Aku harus fokus, jadi lupakan kemampuan untuk menggunakan mana. Bahkan aku tidak bisa mendapatkan pencerahan dari karakteristik mana Senshin jenius." Yang aku ketahui di alur cerita game ini, bahwa kekaisaran tidak mengizinkan seseorang menggunakan mana apabila usianya masih di bawah 15 tahun, terkecuali kau berasal dari keturunan anggota kekaisaran. Berkat peraturan itu, maka semua anak dari kekaisaran telah mempunyai skill magic jauh lebih kuat daripada para siswa akademi yang telah mempelajari tentang mana. Yang bisa aku lakukan hanyalah menyalurkan manaku seperti aliran air terjun. Sekarang aku bisa merasakan energi lemah telah mengalir dari ujung jariku. Kemudian ia terdiam sesaat ketika ia melihat perubahan dari warna mananya. Lalu ia tertawa dan bergumam, "Ini begitu menyenangkan. Aku akan menggunakan tiket skill yang hanya bisa digunakan 1 kali pakai. Aku sangat yakin jika magic yang aku gunakan adalah black magic." Seketika sebuah notifikasi kembali muncul. Di sana tertulis jika ia telah mendapatkan The Book of Killer Necronomicon yang hanya bisa digunakan untuk sekali pakai. Bersamaan dengan notifikasi itu, terlihat sebuah buku telah keluar dari dalam lingkaran sihir, dan efek dari kekuatan buku itu bisa menjadikan targetnya sebagai mayat hidup.
Diceritakan mayat hidup di dalam dunia inner lunatic mempunyai dua karakteristik. Yang pertama, mereka adalah makhluk yang telah dihidupkan kembali melalui sihir hitam dan juga mana hitam. Lalu yang kedua, hanya karena mereka telah dihidupkan kembali bukan berarti mereka tidak memiliki ego. Akan tetapi malah sebaliknya, mereka terlahir kembali sebagai eksistensi yang lebih kuat. Dan juga mereka sangat patuh terhadap pemiliknya. Hanya ada satu keluarga yang mampu menggunakan sihir untuk menghidupkan seorang mayat. Mereka adalah keluarga Marbes yang termasuk ke dalam salah satu keluarga kegelapan. Adapun keluarga Renhever, mereka pun juga adalah salah satu dari bagian keluarga kegelapan. Akan tetapi mereka bertindak sebagai kesatria. Marbes sering dikenal sebagai keluarga yang memiliki sihir hitam, yang mana sihir itu bisa mengendalikan para mayat hidup. Jadi, bisakah seorang player yang tidak memiliki hubungan apapun kepada keluarga Marbes bisa menggunakan skill mereka? Sambil tersenyum, Knock berkata, itu tidaklah benar. Dengan menggunakan skill yang sekali pakai, maka sesuatu yang aku dapatkan adalah Necronomicon yang dijuluki sebagai The Book of Killer. Knock sedikit terkejut karena ini baru pertama kalinya ia melihat wujud asli dari Necronomicon itu secara langsung. Terlihat beberapa bayangan hitam mulai keluar dari dalam lingkaran sihir itu, lalu secara perlahan menyelimuti seluruh tubuh Karel yang sudah sekarat dan tidak berdaya. Tiba-tiba mulutnya pun telah mengeluarkan darah karena efek dari skill itu yang terlalu kuat untuk ia tahan. Melihat kondisi tuan muda yang mulai kehabisan tenaga, Rona pun begitu panik. Ia berkata, apakah tuan baik-baik saja? Anda telah mengeluarkan banyak darah dari mulut Anda. Namun, Knock tidak memperdulikan ocehannya. Ia terus saja berkonsentrasi untuk menstabilkan mananya. Karena tinggal sedikit lagi, ia akan berhasil menjadikan Karel sebagai mayat hidup. Akan tetapi, ia kembali batuk darah dan ia merasakan jika mananya telah habis terkuras. Dan aliran mana hitam yang telah keluar dari ujung jarinya perlahan mulai menghilang. Lalu ia tersadar setelah melihat Karel yang telah berdiri di hadapannya dan bersuara dengan sangat keras. Sebuah notifikasi kembali muncul. Di sana tertulis jika ia telah berhasil menggunakan skill The Book of Killer dan peliharaan player telah terlahir kembali sebagai mayat hidup. Terlihat Knock begitu bahagia karena usahanya untuk menyembuhkan kudanya berbuah dengan keberhasilan. Meski itu harus menguras semua mana yang ada di dalam tubuhnya. Di sisi yang lain, Rona yang melihat kejadian itu, ia begitu terharu karena kuda yang telah ia rawat selama 3 bulan telah pulih kembali. Kemudian beberapa notifikasi telah muncul kembali. Di sana menjelaskan tentang karakteristik kuda itu. Salah satunya adalah kuda itu memiliki level yang tinggi dan juga elemen utamanya adalah kegelapan. Karakteristik jadwal kematiannya telah dihapus dan selama 1 tahun pertumbuhan kuda itu akan meningkat sebanyak 1,5 kali lebih cepat daripada biasanya. Karena kuda ini adalah mayat hidup, maka untuk memanggil dan melepasnya akan menyesuaikan dengan mana sang player. Sambil memusut kepala kuda itu, ia berkata, mulai sekarang aku adalah mastermu, apapun yang terjadi, kau akan selalu bersamaku. Tiba-tiba, ia sangat terkejut saat Rona memeluk mereka berdua dengan haru dan tangis. Saya pikir telah terjadi sesuatu yang buruk kepada Anda. Saya sangat khawatir sekali atas kesehatan Anda. Bahkan, bagaimana Anda menggunakan mana seperti itu. Dan saya juga berpikir telah terjadi sesuatu kepada Karel. Akan tetapi, Rona begitu kesal saat melihat Karel yang memalingkan wajah dan mengacuhkannya. Melihat keributan mereka berdua, ia hanya tersenyum karena ia sangat puas sekali telah menjadikan kuda itu sebagai kuda dengan level tertinggi. Potongan tersembunyi yang pertama sudah aku dapatkan. Lalu potongan tersembunyi apa yang selanjutnya harus aku cari? Beberapa hari kemudian, di suatu malam yang sunyi, terlihat Knock yang berjalan seorang diri melintasi jalan-jalan yang sempit untuk menuju ke sebuah tempat. Sesampainya di dalam sebuah hutan, ia mengambil sebongkah batu permata dan juga sebuah kertas. Potongan tersembunyi kedua dari keluarga Renhever adalah item yang harus aku dapatkan. Item itu sangat berguna sekali. Ia bahkan sangat ampuh untuk meringankan karakter sakit parah yang telah diderita oleh tubuh ini. Namun, ia begitu terkejut dan bersiap dengan pedangnya saat mendengar suara yang ada di dalam hutan itu.
Ia berpikir, apakah aku terlalu waspada? Tapi ini bukan lagi sebuah game yang seperti aku mainkan, dan ini sudah menjadi kenyataan. Aku tidak ingin mati untuk yang kedua kalinya. Ternyata ada sebuah papan peringatan yang terpampang jelas di sekitar hutan itu. Di sana tertulis dengan jelas, anak-anak kecil tidak boleh masuk, dan apabila ia masuk, maka ia akan tersesat dan tidak bisa keluar lagi sampai ia mati di dalam hutan itu. Ternyata ini adalah sebuah kuis yang akan dikerjakan oleh Knock. Sebuah notifikasi kembali muncul apabila ia gagal menyelesaikan kuis ini, maka ia akan mati seketika. Diceritakan bahwa hutan anak hilang adalah hutan terlarang yang masuk dalam wilayah keluarga Rainhaver. Karena kegelapan yang pekat dan kabut yang tebal, tidak peduli apakah itu para ranger ataupun pathfinder, yang pasti ini adalah tempat yang susah untuk dilalui. Seperti namanya, ini adalah tempat di mana siapapun bisa menjadi seperti anak yang tersesat. Namun ada sebuah alasan kenapa game ini menamakannya dengan hutan anak hilang. Bahkan jika ada orang dewasa yang mampu mengalahkan binatang iblis, maka iblis itu tidak akan meninggalkan artefak apapun. Terlebih lagi, sistem telah mengatur tingkat kesulitannya saat melawan binatang iblis dengan level yang lebih parah untuk orang dewasa. Aku penasaran sudah berapa banyak aku mati ketika mencoba untuk menemukan metode penyerangan yang sesuai untuk menaklukkan hutan ini. Dalam kata lain, tingkat kesulitan dari hutan anak hilang memiliki rating dengan kesulitan 2,5. Ini adalah game yang paling sulit. Ketika aku memainkannya, aku sungguh berusaha untuk menaklukkannya tanpa mengetahui item apa yang akan aku dapatkan. Tetapi sekarang item itulah yang akan cocok dengan karakteristik sakit parah. Kemudian ia pun menyalakan sebuah obor untuk menerangi langkahnya di dalam kegelapan hutan itu. Kunci utama untuk menaklukkan hutan anak hilang ini adalah dengan berjalan melawan arah dari asal datangnya kabut tebal ini. Tiba-tiba, Knock menyadari akan kehadiran seseorang yang ada di balik rimbunan hutan itu. Ia pun bersiap dengan pedangnya dan mengatakan, "Berapa lama kau akan bersembunyi? Kenapa kau tidak menampakkan dirimu saja?" Setelah beberapa menit menunggu kemunculan orang yang telah mengintainya tidak kunjung menampakkan diri, ia kembali berkata, "Apakah kau akan terus seperti ini, bersembunyi di balik semak-semak itu?" Tanpa pikir panjang, Knock pun langsung menebaskan pedangnya ke arah semak-semak yang ada di belakangnya. Benar saja, seketika itu juga terdengar suara teriakan seseorang dari arah itu. Cerita kembali beberapa saat. Terlihat Talia yang duduk santai di dalam kastil keluarga Rainhaver. Pikirannya begitu berkecamuk karena ia tidak tahu harus berbuat apa. Yang ia inginkan adalah bagaimana caranya agar ia bisa mengembangkan bakatnya dengan sangat cepat sama seperti tuan muda. Kemudian terdengar suara pelayannya yang mengatakan, "Wahai Putri Talia, saya mohon bisakah Anda berhenti untuk mengikuti tuan muda? Jika Anda terus saja seperti ini, bukan hanya Anda, namun saya pun juga akan mendapatkan kritikan dari keluarga Rainhaver." Namun dengan santainya Talia menanggapi, "Kau tidak usah khawatir, aku akan memastikan kau tidak akan dipecat oleh keluarga kita." Lalu ia pun mengatakan akan kembali ke kamarnya dan langsung beristirahat. Waktu pun telah berlalu sekitar 1 jam. Sambil berjalan Emma bergumam, jika bukan karena kakaknya, maka talenta Nona Talia pasti sudah dihormati sebagai penerus kepala keluarga selanjutnya. Aku penasaran kenapa ia begitu tergesa-gesa karena merasa lebih lemah daripada kakaknya. Aku yakin dia pasti sudah menyerah dan tidur dengan nyenyak di dalam kamarnya. Akan tetapi ia begitu terkejut saat mengetahui jika Nona Talia telah tidak ada di dalam kamarnya. Sambil bergetar karena merasa panik, ia berkata, "Ini adalah sebuah bencana. Jangan bilang kalau dia pergi untuk menemui tuan muda keluarga ini." Lalu ia pun bergegas membangunkan para penjaga untuk mencari Nona Talia yang telah menghilang. Cerita kembali, ternyata memang benar orang yang telah mengikuti Knock adalah Talia. Mengetahui itu, ia berpikir, ada apa wanita benalu ini mengikutiku? Knock pun bertanya, "Kenapa kau ada di dalam hutan ini? Apakah kau mengikutiku?" Namun belum sempat Talia menjawab, tiba-tiba saja Knock menyadari akan kehadiran sesuatu dari dalam semak-semak lainnya. Seketika ia pun menarik tangan Talia untuk berlindung di belakangnya.
Benar saja, seekor serigala dengan cakar yang panjang dan taring yang tajam telah keluar dan bersiap untuk menerkam mereka. Thalia yang merasa gugup, ia berpikir, apakah hutan ini adalah wilayah habitatnya serigala? Apa yang harus aku lakukan? Aku tidak membawa senjata selain sebilah belati kecil. Terlihat serigala itu telah mengitarinya dengan tatapan yang penuh waspada. Lalu serigala itu langsung mengaum dengan auman yang panjang untuk memanggil kelompoknya. Bukannya merasa takut, akan tetapi Kenok malah lebih bersemangat. Sambil tersenyum ia berkata, "Jadi kau tidak berani melawanku hanya seorang diri, dasar serigala pengecut." Mendengar itu, Thalia merasa heran karena bukannya untuk menghindari dan menyelamatkan diri, tapi entah kenapa ia terlalu bersemangat untuk melawan serigala itu. Seakan mengerti apa yang dikatakan oleh Kenok, langsung saja serigala itu melompat untuk menerkam mereka. Akan tetapi dengan mudahnya Kenok mengalahkannya hanya dengan satu kali tebasan saja dan menyebabkan serigala itu langsung tewas seketika. Thalia begitu takjub, ia bergumam, dia sangat luar biasa. Meski ini hanyalah seekor serigala, tapi aku tidak percaya dia mampu mengalahkannya hanya dengan satu kali tebasan saja. Kemudian Kenok langsung menatapnya dengan tatapan yang datar. Ia berkata, "Aku bertanya sekali lagi. Awalnya aku sempat berpikir jika abangku yang akan datang mengikutiku. Jadi katakan kepadaku, kenapa kau mengikutiku?" Terlihat Thalia yang mencoba untuk menutupi niatnya dan berbohong. "Aku datang ke sini untuk meronda di dalam hutan ini." Namun Kenok yang tahu kalau itu hanyalah sebuah kebohongan, ia berkata, "Jika kau terus saja berbohong seperti ini, maka aku akan meninggalkanmu dan membiarkanmu diserang oleh binatang buas lainnya." Mendengar jika ia akan ditinggalkan, dengan cepat ia pun menarik tangannya. Lalu dengan lirihnya ia berkata, "Ini bukan seperti aku mencoba untuk mengikutimu, tapi kau tiba-tiba saja berkembang dengan sangat pesat. Jadi aku mengikutimu dan berharap bahwa aku bisa sepertimu. Ketika aku melihatmu dari balik jendela, kau ada di sana entah akan pergi kemana. Oleh sebab itulah aku mengikutimu karena aku yakin kau pasti menemui seorang pelatih." Mendengar ocehan Thalia, ia hanya tersenyum. Di pikirannya mengatakan, "Aku yakin akan 3 hal. Di luar perkiraanku, Thalia telah menilaiku dengan terlalu tinggi. Aku merasa lega karena ia tidak memiliki perasaan buruk terhadapku. Dan dia adalah seorang anak kecil yang tidak tahu bahwa dunia adalah tempat yang berbahaya karena dia telah mengikuti orang lain di tengah malam. Jadi, aku tidak bisa meninggalkannya sendirian di sini karena dia adalah karakter yang penting di dalam Inner Lunatic." Kemudian Kenok berkata, "Kau boleh mengikutiku, akan tetapi kau perlu tahu akan satu hal. Aku tidak akan membantumu. Aku hanya menyelesaikan sebuah masalah agar kejadian yang menggangguku tidak terjadi di dalam keluargaku." Mendengar itu, Thalia merasa bersalah. "Aku minta maaf karena sudah mengganggumu dan membuatmu menjadi tidak nyaman dengan sikapku." Di dalam pikirannya, Kenok berkata, "Aku yakin dengan perkataanku ini, dia tidak akan melakukan sesuatu yang berbahaya lagi." Lalu, dengan pelannya Thalia mengatakan, "Aku berterima kasih kepadamu dan juga..." Akan tetapi, belum sempat ia menyelesaikan perkataannya. Tiba-tiba, ekspresi wajahnya langsung berubah saat melihat sekumpulan serigala telah mengepung mereka. Melihat itu, Kenok mengatakan, ternyata auman serigala yang tadi, dia bukan hanya menakut-nakuti, akan tetapi dia dengan sengaja memanggil kawanannya untuk menangkap kita. Oke semua, cukup sampai di sini dulu pembahasan alur cerita kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.